kembali di pembahasan terakhir modul 7 dan 8. Yuk kita lanjutin. Modul 7, analisis keamanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Marif sebagai asisten biologi dan mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi pangan pada hakikatnya menelaah kehidupan mikroba dalam pangan. Ruang lingkup mikrobiologi pangan meliputi aktivitas mikroba dan pengaruhnya pada bahan pangan, serta fungsi pangan yang dibutuhkan untuk aktivitas mikroba. Bahan pangan yang dimaksud mencakup bahan pangan segar, awetan, dan olahan. Pengaruh dari adanya hubungan tersebut meliputi beberapa aspek, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, pengaruh aktivitas mikroba terhadap bahan pangan dapat dibedakan menurut aspek yang ditimbulkan. Pertama, merupakan aspek yang dikehendaki. Dalam arti lebih sempit, aspek ini menyangkut aktivitas mikroba yang dapat meningkatkan daya tahan bahan pangan terhadap proses perusakan. Aspek kedua menyangkut aktivitas mikroba yang menurunkan ketahanan dan merusak bahan pangan seperti pembusukan dan penyakit. Pencemaran mikroba pada bahan pangan merupakan hasil kontaminasi langsung atau tidak langsung dengan sumber-sumber pencemaran mikroba seperti tanah, air, udara, debu, saluran pencernaan, dan pernapasan manusia atau hewan. Yuk, mari kita lihat praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Cara kerja modul 7 dengan uji pendugaan. Disiapkan 3 tabung reaksi dengan masing-masing berisi 9 ml Aquades. Disiapkan 9 tabung reaksi yang masing-masing diisi dengan 9 ml medium LB dan dimasukkan masing-masing tabung Durham ke dalam 9 tabung reaksi yang telah berisi medium LB. Media telah disterilkan selama 15 menit di dalam autoclave. Setelah media disterilkan, diambil sampel air PDAM sebanyak 1 pipet dengan menggunakan pipet. Kemudian dimasukkan ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi Aquades 9 ml dan dihomogenkan. Ambil lagi dari tabung reaksi pengencer 10⁻⁻1 sebanyak 1 pipet dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua yang berisi Aquades dan homogenkan. Ambil lagi dari tabung reaksi pengenceran 10⁻2 sebanyak 1 pipet dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga yang berisi Aquades dan homogenkan. Ambil masing-masing 1 pipet dari tabung reaksi pencairan 10⁻⁻1 dan dimasukkan ke 3 seri tabung reaksi yang pertama yang berisi medium LB. Diambil masing-masing 1 pipet dari tabung reaksi pengenceran 10⁻2 dan dimasukkan ke 3 seri tabung reaksi yang kedua yang berisi medium LB. Diambil masing-masing 1 pipet dari tabung reaksi pengenceran 10⁻3 dan dimasukkan ke 3 seri tabung reaksi yang ketiga yang berisi medium LB. Diberi kertas label pada tabung reaksi di setiap pengenceran pada Aquades dan medium LB agar mudah saat melakukan pengamatan. Lakukan inkubasi ke 9 tabung reaksi yang berisi medium LB pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hitung jumlah tabung Durham yang mengandung gelembung udara pada masing-masing seri pengenceran. Selanjutnya, uji penegas. Dari tabung yang positif menghasilkan gelembung pada uji presumptif diinokulasi 1 oz pada medium BGLBW. Masing-masing diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, penentuan kualitas susu.
Buat pengenceran dari susu bantal, dan demokrasi sebanyak 1 pipet pada cawan Petri. Dihomogenkan membentuk angka 8 di permukaan meja. Diinkubasi selama 24 sampai 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Amati dan hitung jumlah koloni yang terbentuk. Modul 8, Biogas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariatu Fitria sebagai asisten biologi dan mikrobiologi lingkungan. Biogas merupakan gas yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan-bahan organik, termasuk diantaranya yaitu kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable. Dalam kondisi anaerobik, kandungan utama dalam biogas adalah metana, hidrogen, nitrogen, hidrogen sulfida, dan karbon dioksida. Proses pembentukan biogas melalui proses anaerob terdiri dari 3 tahapan, yaitu hidrolis, asidifikasi, dan metanogenesis. Yuk kita lihat proses praktiknya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Cara kerja modul 8, pengenceran kotoran sapi. Disiapkan limbah organik kotoran sapi dan botol kaca 1 liter. Diukur Aquades sebanyak 1 liter dengan gelas ukur 1000 ml. Ditimbang 500 gram kotoran sapi dengan timbangan. Dimasukkan kotoran sapi 1,5 liter. Dimasukkan secara perlahan 500 ml Aquades sambil diaduk hingga halus. Dimasukkan lagi 500 ml Aquades dan diaduk hingga rata agar kotoran sapi mengencer dan tidak ada yang mengendap. Dimasukkan kotoran sapi yang telah encer ke botol kaca 1 liter. Ditutup botol kaca, diberi kertas label, disimpan botol kaca ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dan didiamkan selama 96 jam. Selanjutnya yaitu pembuatan media. Ditimbang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat media, seperti tepung terigu, tepung kanji, dan gula. Dilarutkan bahan dengan Aquades pada gelas kimia. Dipanaskan media dengan hot plate dan diaduk dengan magnetic stirrer. Dimasukkan gelas kimia ke presto dan ditunggu hingga presto berbunyi. Dimasukkan media pada botol 1 liter. Dilakukan pengukuran COD awal kotoran sapi dengan pengenceran 10 kali, pengenceran tepung terigu 100 kali, pengenceran tepung kanji 200 kali, dan pengenceran gula 450 kali. Selanjutnya, pembuatan biogas. Disiapkan reaktor yang telah diberi lubang di bagian tengah, dimasukkan selang, usahakan udara tidak masuk ke dalam reaktor, dituang larutan kotoran sapi ke gelas ukur, lalu dimasukkan ke dalam botol kaca berisi media. Ditutup botol kaca dengan tutup yang telah dimasukkan selang. Diisi botol plastik dengan air hingga potongan botol plastik mengambang. Diamati dan ditandai tinggi udara awal di dalam gelas ukur. Diamati pertumbuhan tinggi udara setiap 1 hari sekali selama 2 minggu. Dilakukan pengukuran nilai COD akhir dengan pengenceran tepung terigu 100 kali, pengenceran tepung kanji 300 kali, dan pengenceran gula 300 kali.
Yap guys, berakhir sudah setiap pembahasan dari setiap modul. Sampai jumpa lagi di praktikum virtual kami selanjutnya. Jika teman-teman Laplink Mania senang dengan videonya, yuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya agar teman-teman Laplink Mania mendapatkan informasi terkait video kita selanjutnya. Lestari, Laplink Mania, mantap!